Om Swastiastu, salam sehat kita semua. Kepada anak-anak siswa baru bahwa dalam hal ini kami perkenalkan, itu kami adalah nama Gede Rupawan sebagai pengampu pendidikan agama SMP 5 Bang. Adapun materi yang Bapak berikan pada hari ini dalam hubungan dengan MPLS itu adalah pendidikan karakter. Jadi kita anak-anak harus tahu yang namanya itu karakter. Karakter itu apa? Nah, adapun karakter di sini yang dimaksud karakter itu adalah suatu pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan oleh kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun adapun pengertian karakter di sini itu ada beberapa ahli yang menyatakan di sana bahwa ada 4 para ahli untuk memberikan definisi tentang karakter. Itu misalnya yang pertama itu adalah menyatakan bahwa karakter itu adalah suatu usaha yang disengaja untuk membiasakan bagi anak didik untuk berperilaku yang baik. Mungkin juga selanjutnya itu ada yang berpendapat bahwa karakter itu adalah merupakan ciri khas daripada tiap individu. Dan selanjutnya juga karakter itu ada yang berpendapat bahwa suatu usaha di dalam memahami, kemudian itu merespon, kemudian itu juga menindaklanjuti apa yang semuanya mereka bisa lakukan. Itu adapun itu pendapat daripada para ahli tentang pengertian karakter itu. Mungkin nanti anak-anak itu bisa baca di dalam brosur yang akan nanti dikirim. Silakan di sana lebih dipahami lagi. Namun tidak kalah pentingnya bahwa di dalam pendidikan karakter itu yang mesti harus kita lakukan itu yang diberikan kepada anak didik itu mulai dari rumah terutama, kemudian dilanjutkan pada saat usia PAUD dan TK maupun sampai dengan SD SMP. Jadi pendidikan PAUD itu sangat membentuk suatu karakter yang baik kepada kita semua. Nah, untuk itu kita tidak cukup untuk di tingkat MPLS ini dalam mendapatkan pendidikan karakter, namun juga bisa kita lakukan mulainya dari rumah, terutama orang tua. Nah, kemudian juga dilanjut pada di sekolah. Nah, dalam kaitan dengan MPLS ini ditekankan MPLS ini adalah suatu pengenalan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan karakter juga lebih lanjut nanti yang ada hubungannya dengan pendidikan budi pekerti maupun pendidikan agama. Nah, di sana akan lebih nanti ditekankan. Nah, untuk itu tidak kalah penting juga bagi anak-anak harus memahami itu tentang nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan karakter. Di brosur itu sudah ditentukan, di sana ada 18 nilai pendidikan karakter. Itu yang diantaranya di sana ada istilah kejujuran, itu ada toleransi dan seterusnya. Silakan, itu materi sudah disiapkan yang seperti itu, silakan itu dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian selain daripada 8 nilai karakter tersebut, nah jadi kita juga harus tahu itu di sini juga dapat diungkapkan itu ada 9 pilar yang mesti memegang peranan di dalam pendidikan karakter itu. Seperti misalnya yang pertama itu sikap cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita di dalam ajaran agama kita sudah mengenal yang namanya ajaran istilahnya ketakwaan yang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sana tidak lupa kita yang mengawali setiap pekerjaan ataupun apapun usaha kita tetap ingat kepada Tuhan. Itulah sebagai realita yang kita harus lakukan. Jadi tetap kita berdoa. Itu sebagai suatu pengamalan itu terhadap cinta
kepada Tuhan. Kemudian yang kedua itu ada kemandirian atau tanggung jawab. Di dalam kemandirian atau tanggung jawab itu, yaitu kita dituntut belajar, yaitu bersikap mandiri di dalam mengambil segala keputusan itu, dan juga kita bertanggung jawab, yaitu apa yang menjadi keputusan kita. Itu apapun yang kita lakukan itu tetap adalah tanggung jawab dari kita. Jadi itulah kemunculan pilar tanggung jawab itu, untuk betul-betul kita mempelajarkan diri, belajar bertanggung jawab segala apa yang diberikan tanggung jawab kepada anak semua. Kemudian yang ketiga itu ada kejujuran. Dalam kejujuran itu juga sudah yaitu termuat di dalam nilai-nilai. Jadi dalam perilaku kita yaitu harus kita bisa menunjukkan karakter kejujuran. Yang dimaksud dengan jujur itu adalah suatu perilaku yang sesuai dengan apa yang kita lakukan dan termasuk juga pengakuan. Nah, ada kesesuaian itulah yang disebut dengan kejujuran. Nah, dalam hal ini satu contoh yang Bapak contohkan kepada anak, yaitu jadi kita berpikir jujur dalam arti jangan mengambil sesuatu hal yang dilarang, ya. Namun apa yang harus kita lakukan itu yang sesuai dengan yang namanya kejujuran itu adalah patut kita junjung tinggi. Yang keempat itu adanya hormat dan santun. Jadi hormat dan santun merupakan pilar yang keempat yang mesti harus kita lakukan, terutama tunjukkan identitas kita, yaitu karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita, terutama yang di rumah kita tunjukkan kepada orang tua, yaitu sikap hormat, ya. Kita bisa tunjukkan sikap hormat itu dengan berbahasa yang santun kepada orang tua kita, karena orang tua itu adalah tetap yang sebagai penanggung jawab kehidupan kita. Selama orang tua itu masih ada, tetap kita tunduk dan hormat apapun permasalahannya, apakah itu pituahnya, apakah itu sarannya, tetap kita tunjukkan sikap yang baik, hormat dan santun kepada orang tua. Begitu juga mengimbas pada lingkungan. Jadi kita juga akan diketemukan pada lingkungan di masyarakat, terutama kepada orang-orang yang lebih tua kepada kita, yang patut kita hormati sesuai dengan tugas dan fungsi kedudukan mereka. Begitu juga kalian itu punya bapak guru di sekolah, itu punya mantan guru juga. Jadi kita tetap apa yang menjadi pertanggungjawaban kita dalam hidup kita untuk menunjukkan sikap hormat, santun, perilaku kita terhadap lingkungan. Nah, sehingga kedamaian, kalau kita sudah bisa wujudkan yang seperti itu, maka kita akan mencapai kedamaian. Termasuk juga pilar yang kelima itu dermawan. Yang dimaksud dengan dermawan di sini adalah, nah, jika kita tolak ukurnya adalah pada materi, kalau kita punya kelebihan, yaitu rezeki lebih itu, jadi kita bisa membantu orang yang sangat membutuhkan dan sangat memerlukan jika punya. Namun bukan tolak ukur dermawan di sini hanya tumpuannya pada materi atau uang, tetapi di lain hal juga perlu, ya, ilmu kita punya, dengan ilmulah kita sumbangkan dengan orang yang membutuhkan. Itu juga termasuk bagian daripada dermawan atau punya kita kepada seseorang. Nah, sehingga seseorang itu merasa tertolong dan dibantu dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Itu untuk pilar selanjutnya itu tentang percaya diri. Nah, jadi kembali kita anak-anak kembali kepada koreksi diri. Apa yang kita lakukan itu harus pede, percaya diri. Percaya diri artinya itu merupakan suatu pengkoreksian terhadap diri untuk meyakini bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Itu jangan sebelumnya belum kita mencoba dan juga belum kita melakukan, kita sudah merasa diri
down. Nah, jadi mari kita coba laksanakan. Nah, apa yang kita coba dan lakukan itu akan menunjukkan suatu hasil. Itulah akibat daripada rasa kita percaya diri yang perlu ditumbuhkan di dalam diri kita masing-masing. Kemudian ada istilah kepemimpinan. Jadi anak-anak semua kita dilahirkan akan menjadi seorang pemimpin. Tapi tempat yang kita pimpin itu adalah berbeda-beda. Mulai dari kita belajar berorganisasi, ya mungkin kita akan terpilih jika kita punya karakter kelebihan daripada orang lain di dalam kita memimpin organisasi. Jadi memulainya kita dari rumah, kita jadi pemimpin, kemudian nanti kan di sekolah mungkin lewat organisasi, dan juga kembali juga kita pulang ya dalam mendirikan rumah tangga, kita akan menjadi orang tua, itu juga merupakan pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi kita semua ini akan menjadi pemimpin di rumah tangga kita sendiri. Itu yang menjadikan tugas kita semua bagi masyarakat atau kalian itu. Nah, mungkin jika kita ada kelebihan, ya mungkin akan nanti bisa terpilih menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Nah, itulah di dalam kepemimpinan. Kemudian selanjutnya itu tentang baik dan rendah hati. Itu yang pilar yang ke-8, itu adalah baik dan rendah hati. Jadi yang dimaksud dengan rendah hati ini, jadi marilah kita belajar mengkoreksi diri di mana ego individu, ego sektoral itu selalu muncul. Nah, untuk itulah perlu kita koreksi bagaimana keegoan kita itu jangan sampai termunculkan dia melampaui ambang batas. Nah, untuk itu yang namanya dalam pilar yang rendah hati ini, mari kita koreksi diri bahwa kita itu sebagai manusia selalu ada kekurangan dan juga selalu ada kelebihan. Namun di dalam kekurangan dan kelebihan itu perlu kita hayati oleh diri kita. Makanya kita bisa tampilkan diri, yaitu dalam bahasa yang itu adalah rendah hati, dalam arti tidak menampilkan keegoan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di mana langit terjunjung, di sanalah tanah berpijak. Nah, di dalam hal itu perlu kita ada penyesuaian. Itu penyesuaian dalam bentuk karakter yang kita lakukan supaya kita tidak menemukan suatu masalah. Maka tampilkanlah di dalam diri kita saling menghormati, saling menghargai. Itulah suatu kerendahan hati yang kita tunjukkan di dalam sikap kita, sosial kita bersama orang lain. Kemudian yang terakhir itu ada karakter toleran. Jadi toleran itu, yang dimaksud toleransi itu memang tumbuh dari dalam diri sendiri, dan itu pun harus dikembangkan. Itu saling menghargai, rasa ingin urati kepada orang lain, karena prinsipnya kita sebagai manusia bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, namun kita perlu hidup berdampingan dengan orang lain. Di dalam hidup orang lain itu makanya muncul permasalahan-permasalahan yang akhirnya saling menghormati, saling menghargai. Nah, itulah dalam arti menghargai orang lain itu merupakan pembelajaran dalam pemunculan masalah toleran, itu saling menghargai untuk orang lain. Nah, sementara itulah di dalam pendidikan karakter itu akan nanti dikembangkan lagi, yaitu melalui konteksnya adalah pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama. Nah, kemudian secara konsep nasional bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Sikdiknas tahun 2003 di sana adalah adanya pendidikan pengembangan sebuah karakter. Jadi pendidikan pengembangan sebuah karakter itu adalah di mana yang menjadi unggulan dalam Sikdiknas itu adalah dalam membentuk manusia
Indonesia cerdas. Nah di sanalah pendidikan yang memegang peranan membentuk orang-orang, membentuk anak-anak supaya cerdas. Dan di dalam kecerdasan itu tidak cukup hanya cerdas, namun juga dibantu oleh sikap sosial dalam pengembangannya. Makanya sesuai dengan undang-undang tersebut adalah selain membentuk cerdas dan juga pengembangan pendidikan lainnya. Nah kemudian harapan kami karena situasi COVID yang seperti ini, maka kalian mengikuti MPLS ini melalui daring. Saran Bapak, maka kalian itu tolong apa yang menjadi saran Bapak guru, saran Bapakmu di rumah, saran itu lingkungan demi kesehatan kita mari kita tetap kita lakukan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan, koreksi diri, jaga diri untuk apa yang menjadi wujud kita, kedamaian, kenyamanan bisa kita wujudkan. Nah untuk itu anak-anak nanti Bapak minta kepada anak-anak sebagai wujud nyata mengikuti daring ini, yaitu membuat sebuah pekerjaan nanti Bapak berikan. Mungkin ada soal-soal yang anak bisa kerjakan yang bisa. Nah itu jadi sebagai bukti bahwa anak-anak sudah mengikuti MPLS lewat daring. Itu pun soal yang dibuat itu mungkin berjumlah 4 soal. Kemudian soal tersebut ya mengacu pada juklak yang sudah ada, dan mungkin juga mengundang pemikiran-pemikiran apa saja yang sudah kita bisa lakukan di lingkungan kita sebagai anak daripada orang tua kita, sebagai anak yaitu SMP 5 sebagai anak atau siswa baru. Nah untuk itu saya saran kepada anak-anak, tolonglah belajar secara baik-baik, ikuti pituah orang tua, ikuti petunjuk gurumu. Nah sehingga guru itu semuanya mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Semoga harapan kita tetaplah kita berdoa, ya, memulai sesuatu itulah berdoa, apalagi era sekarang itu, namun selalu kita disertai dengan doa. Nah demikianlah apa yang Bapak sampaikan, itu justru ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Kembali kita baca brosur yang Bapak nanti share melalui WA anak-anak sendiri. Sudah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi.